Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik Firdaus. Saya merupakan mahasiswa teknik industri dari Universitas Mercubuana. Di sini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara pengerjaan dari forum pertemuan ke-12 dari mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi mengenai metode FCFS, metode SPT, metode WSPT, metode EDD dalam studi kasus di PT Tutnot Indonesia. Baik, saya jelaskan secara singkat dahulu. PT Tutut Indonesia adalah PT atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa analisa makanan, air, kosmetik, lingkungan, dan sebagainya. Di situ ada mesin yang digunakan untuk analisa seperti AS, yang akan menjadi studi kasus di metode ini. Penjadwalan mesin di studi kasus metode FCFS, SPT, WSPT, dan EDD. Secara singkat, penjadwalan produksi itu bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Salah satu permasalahan yang menarik dalam penjadwalan produksi adalah job sequence-nya. Maka job sequencing ini adalah suatu pengurutan pekerjaan dengan kombinasi urutan-urutan yang diukur berdasarkan performa dari si alat tersebut. Oke. Penjadwalan produksi merupakan gabungan dari perkiraan penjualan dan perencanaan produksi. Dua hal tersebut merupakan dua aspek yang berbeda, tetapi jika digabungkan, keduanya dapat meningkatkan produktivitas dari alat tersebut, akuratnya, dan kecermatan dari proses produksi perusahaan tersebut. Adapun beberapa istilah yang harus kita pahami sebelum lanjut ke keempat metode ini, ada processing time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Lalu ada flow time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan dari saat pekerjaan tersebut masuk ke dalam suatu tahap proses sampai pekerjaan tersebut selesai dikerjakan. Dengan kata lain, flow time itu adalah waktu yang ditambahkan dengan waktu menunggu sebelum diproses. Lalu ada due date. Ya, due date adalah batas waktu operasi terakhir suatu pekerjaan yang harus diselesaikan, atau batas waktu penyelesaian ditentukan oleh job. Lalu kemudian ada lateness, adalah selisih antara completion time dengan due date-nya. Adalah pekerjaan yang memiliki lateness yang bernilai positif apabila pekerjaan tersebut diselesaikan setelah due date-nya. Begitupun sebaliknya, pekerjaan yang diselesaikan setelah batas waktunya, pekerjaan tersebut memiliki keterlambatan yang positif. Kemudian lanjut ke studi kasus di PT Tutut Indonesia dengan mesin AS. Itu ada 10 job atau 10 pekerjaan yang dilakukan. Dengan job pertama dengan waktu prosesnya 3 menit, job kedua waktu prosesnya 2 menit, lalu job ketiga waktu prosesnya 3 menit, job keempat waktu prosesnya 2 menit, job kelima waktu prosesnya 2 menit, job keenam waktu proses 1 menit, 7 5 menit, job ke-8 4 menit, job ke-9 4 menit, 10 3 menit. Kemudian setelah diketahui waktu proses dari setiap job ini, kita hitung flow time-nya. Flow time-nya dengan cara seperti ini. Misalkan waktu proses pada job pertama 3 menit nih, jadi flow time-nya 3 menit. 3 menit ditambah dengan waktu proses yang kedua, job kedua. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Lalu flow time di ketiga ditambahkan lagi dengan waktu proses yang job ketiga. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Begitupun seterusnya. Jadi 10 tambah 2, 12, 12 tambah 2, 3, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 1, 13, 13 tambah 5, 18, 18 tambah 4, 22, 22 tambah 4, 26, 26 tambah 3 sama dengan 29. Setelah diketahui
semua flow time dari semua job yang ada, lalu jumlahkan semua flow time tersebut dengan jumlah 146. Jadi 146 jumlah dari flow time dari seluruh job yang ada. Lalu setelah dijumlahkan, dihitunglah rata-rata dari semua flow time tersebut. Jadi 146 dibagi job yang ada 10 job kan. Jadi 14,6 rata-ratanya flow time-nya. Setelah itu dibuatlah Gantt chart. Gantt chart untuk metode FCFS ini adalah diurutkan dari yang terkecil. Jadi dari job pertama, job kedua sampai job ke-10. Job di sini. Job pertama ada 5, job 2 5, job 3, job 4 4, dan begitu seterusnya. Jadi urutannya seperti itu. Lalu pada metode kedua, untuk studi kasus di PT Turbin Indonesia menggunakan metode SPT. Metode SPT atau Shortest Processing Time, setelah diketahui job 1 sampai 10 dengan waktu prosesnya dan flow time-nya, lalu diurutkan dari TI atau waktu proses yang terkecil. Jadi misalkan di job pertama nih, TI-nya di waktu proses yang ini yang paling kecil adalah job yang ke-6. Maka kita urutkan dari job ke-6, lalu berapa lagi? Lalu job kedua. Job kedua, setelah itu job keempat. Diurutkan. Setelah itu job ke-1 3 menit kan untuk prosesnya. Lalu setelah itu job ketiga sama 3 menit, kita urutkan lagi. Lalu ada di job ke-10 nih sama 3 menit. Diurutkan. Dan job ke-8. Ke-8 ini waktunya 4 menit nih. Kita urutkan. Lalu job ke-9 dan terakhir adalah job ke-7. Jadi untuk menentukan metode SPT ini mengurutkan waktu proses TI atau waktu proses atau TI dari yang terkecil. Jadi tadi job 6, job 2, 4, 5, 1, 3, 10, 8, 9, dan 7. Setelah itu waktu prosesnya sama, tinggal dimasukin. Tadi kan job ke-6 itu waktu prosesnya 1 menit, job ke-2 2 menit, job ke-4 2 menit, 5 2 menit, job ke-1 3 menit, job ke-3 3 menit, job 10 3 menit, job ke-8 4 menit, job ke-9 4 menit, job ke-7 5 menit kan. Nah, flow time-nya juga sama. Flow time-nya sama seperti tadi. Misalkan menit pertama nih 1 menit. 1 menit. 1 ditambah di job kedua, waktu proses job kedua ada 2 menit, jadi 1 tambah 2 3. 3 tambah 2 sama 5, 5 tambah 2 sama 7. 7 sama tambah 3 sama dengan 10, 10 tambah 3 sama 13. 13 tambah 3 sama dengan 16, 16 tambah 4 20, 20 tambah 4 24, 24 tambah 5 29. Sama kayak tadi, dijumlahkan seluruh flow time dari seluruh job yang ada. Jumlahkan, ternyata dengan menggunakan metode SPT atau Shortest Processing Time, jadi mengurutkan di waktu proses yang paling terkecil, didapatkanlah jumlah dari flow time seluruhnya adalah 128 menit. Jadi lebih kecil dari metode yang sebelumnya, yaitu metode FCFS atau First Come First Service. Setelah didapat atau penjumlahan dari seluruh flow time itu ya 128 menit, dihitunglah rata-rata dari seluruh flow time dibagi dengan 10 job yang ada. Jadi rata-ratanya adalah 12,8. Sama seperti tadi, dibuatlah Gantt chart-nya.
Jadi Gantt chartnya seperti ini. Dari flow time yang paling kecil. Di job 6 dulu, lalu ke job 2, job ke-4, lalu job ke-5, job ke-1, job ke-3, job 10, lalu job ke-8, setelah itu job ke-9, barulah job ke-7. Dibuat Gantt chartnya seperti ini. Ini Gantt chartnya akan mengikuti job tadi. Jadi dari job yang paling job ya paling kecil dulu, dari flow time paling kecil. Jadi job 1 kan paling kecil. Seperti itu. Jadi Askepan untuk total waktu proses dari proses ini adalah 29 menit. Happy average-nya adalah 128 dibagi dengan 10 adalah 18. Oh, ini harusnya 12,8. 12,8. Jadi pada metode SPT jumlah flow time-nya adalah 128 menit dengan rata-rata flow time adalah 12,8. Lalu urutan jobnya setelah SPT adalah tadi 6, 2, 4, 5, 1, 3, 10, 8, 9, 27. Job ke-7. Dengan metode SPT. Nah, ini kita abaikan. Nah, lalu yang ketiga yaitu penggunaan metode WSPT atau Weak Shortest Processing Time. Dengan metode ini, jadi tadi kan diketahui nih, job ada 10 job, job 1 sampai 10 dengan waktu proses yang ada nih. Job 1 3 menit, job 2 2 menit, job 3 3 menit, job 4 2 menit, job 5 2 menit, dan seterusnya ya. Lalu dibobotkan dengan asumsi lamanya waktu dan dengan data yang ada lah. Tadi jadi job pertama ada bobotnya 2 ya. Job kedua bobotnya 1, job ketiga bobotnya 2, job keempat bobotnya 3, job ke-6 bobotnya 1, job 7 bobotnya 2, job 8 2, job 9 bobotnya 2, dan job 10 job bobotnya 1. Nah, dihitunglah nih TI PWI-nya. TI PWI dengan waktu proses dibagi dengan bobot yang ada. Jadi tinggal ini sih. Waktu proses job pertama waktu prosesnya 3 dibagi dengan 2 berarti 1,5. Waktu proses job kedua 2 dibagi 1, 2. Job ketiga 3 dibagi 2 1,5. Job keempat 2 dibagi 3 0,67. Job kelima 2 dibagi 2 1. Job ke-6 1 dibagi 1 1. Job ke-7 5 dibagi 2 2,5. Lalu job ke-8 4 dibagi 2 2. Job ke-9 4 dibagi 2 2. Job ke-3 job ke-10 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi setelah diurutkan dari TI PWI yang terkecil, setelah itu urutkan. Jadi mana nih TI PWI yang paling kecil? Jadi seperti tadi kita urutkan. Jadi ini di sini kelihatan nih yang paling kecil, misalkan job keempat. Jadi kita urutkan yang pertama. Setelah itu job kelima nih paling kecil. Yang kedua job kelima. Oke. Setelah itu job ke-6. 3. Lalu 1,5 nih, 1,5 job yang keempat. Ada lagi nggak 1,5 job ketiga. Setelah itu 2 nih berarti job kedua. Nah, ini ada nih job ke-8, lalu job ke-9, lalu
job ke-7, dan terakhir adalah job ke-10. Karena job ke-10 ada TI PWI-nya paling besar, yaitu 3. Setelah diurutkan, jadi waktu prosesnya dimasukkan kembali. Jadi di job ke-4 waktu prosesnya berapa tadi? Misalkan 2, job ke-5 2, gitu kan seterusnya ya. Dengan bobotnya juga dimasukkan kembali. Bobotnya setelah dijumlahkan adalah 18. Nah, lalu flow time. Dengan menentukan flow time di metode WSPT ini sama seperti tadi. Jadi ini waktu proses yang kedua nih, 2 menit misalkan, 2 menit. Waktu proses di job ke-5, 4 menit. Jadi 2 tambah 2, 4. Lalu 5 ditambah, nah ini 5 ditambah dengan 3, 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 2, 13. 13 tambah 4, 17. 17 tambah 4, 21. 21 tambah 5, 26. 26 tambah 3, 29. Nah, untuk di metode WSPT ini, Wake Shoulders Processing Time ini, jumlahkan seluruh flow time-nya jadi 136 dari seluruh job yang ada. Nah, langkah selanjutnya dalam metode WSPT ini yaitu menentukan wake flow time-nya. Jadi bobot dikali dengan flow time. Jadi gampang sekali, tinggal dikali aja. Ini bobotnya WI nih, WI dikali dengan FI. Jadi 3 dikali 2, 6. 2 kali 4, 8. 1 kali 5, 5. 2 kali 8, 16. 2 kali 11, 22. 1 kali 13, 13. 2 kali 17, 34. 2 kali 21, 42. 2 kali 26, 52. 1 kali 29, 29. Sama ini si wake flow time-nya dijumlahkan keseluruhan. Setelah dijumlahkan, ternyata wake flow time-nya adalah 227. Maka dirata-ratakan juga nih flow time-nya, misalkan 13,6 dibagi dengan 10 job. Jobnya kan ada 10 nih, berarti dibagi dengan 10, jadi 13,6. Ini juga sama. Kalau ini si wake flow time dibagi dengan bobot. Bobotnya kan tadi jumlahnya 18 nih. Berarti wake flow time dibagi dengan bobot. Jadi 12,61. Untuk metode WSPT ini, FI rata-rata yaitu sama dengan jumlah flow time dibagi dengan jumlah job. Yaitu 136 dibagi dengan 10 jobnya, yaitu 13,6 menit. Jadi pada metode WSPT, jumlah flow time-nya adalah sebesar 136 menit. Jadi seluruh waktu aliran waktu si mesin itu keseluruhan adalah 136 menit dengan menggunakan metode WSPT. Dengan rata-rata flow time adalah 13,6 menit. Kemudian jumlah dari wake flow time adalah 227 menit. Jumlahkan tadi samakan. Dengan rata-rata waktu wake flow time-nya adalah 12,61 menit. Maka urutan untuk mesin itu dengan menggunakan metode WSPT atau urutan job dengan menggunakan WSPT atau Wake Shoulders Processing Time adalah job 4, lalu ke job 5, lalu ke job 6, job 1, lalu ke job 3, lalu ke job 2, job ke 8, lalu ke job 9, lalu ke job 7, dan terakhir adalah job ke 10. Itu. Jadi berbeda dengan metode-metode yang sebelumnya. Jadi dengan metode WSPT, FCFS dan SPT. Itu. Lalu yang terakhir adalah metode EDD, Average Due Date. Dengan metode ini, tadi misalkan jobnya ada 10 kan, jobnya ada 10, dengan waktu prosesnya job 1 3 menit, job 2 2 menit, job ke-3 3 menit, job ke-4 2 menit, job ke-5 2 menit, job ke-6 1 menit, job ke-7 5 menit, job ke-8 4 menit, job ke-9 4 menit, job ke-10 3 menit misalkan ya.
Nah, diketahui nih ada due date-nya, ada batas waktu untuk operasi terakhir dari suatu pekerjaan yang harus diselesaikan. Itu due date-nya nih untuk job 1 itu 8 menit, job keduanya 7 menit, job ketiga 9 menit, job keempat 8 menit, job kelima 8 menit, job keenam 9 menit, job ketujuh 10 menit, job ke-8 11 menit, job ke-9 9 menit, job ke-10 10 menit. Nah, untuk menentukan urutan jobnya dengan menggunakan metode EDD atau Earliest Due Date ini, jadi dengan mengurutkan dari due date yang paling kecil, yang terkecil. Jadi ini nih, kita lihat di sini due date yang paling kecil mana nih? Misalkan di waktu ini nih, due date paling kecil adalah job kedua. Job kedua kita urutkan paling atas. Lalu yang kedua terkecil mana? Job ke-1. Kita urutkan kedua. Lalu job keempat kita urutkan yang ketiga. Job kelima kita urutkan yang keempat. Nah, 8 nggak ada lagi, lalu 9, ini nih, job ketiga 9 nih, jadi kita urutkan, begitu kan seterusnya. Ini job ke-6, lalu job ke-9, job ke-7, job ke-10, dan terakhir adalah job ke-8, karena bobot dari job ke-8 adalah 11 menit nih. Bobot untuk job ke-8 adalah 11 menit. Date-nya paling kecil, paling besar. Jadi untuk metode EDD, Earliest Due Date ini mengurutkan dari DI yang paling kecil sampai ke besar. Jadi jobnya job 2, 1, 4, 5, 3, 6, 9, 7, 10, 8. Nah, waktu prosesnya sama, kita masukkan kembali. Job kedua berapa menit tadi waktu prosesnya? 2 menit misalkan. 2 menit, job ke-1 3 menit, job ke-4 2 menit, job ke-5 2 menit, job ke-3 3 menit, job ke-6 1 menit, job 9 4 menit, job 7 5 menit, job 10 3 menit, job 8 4 menit. Lalu due date-nya juga sama dimasukin. Jadi untuk job kedua due date-nya berapa menit? 7 menit kan. Job kedua 7 menit. Job ke-1 berapa menit? 8 menit, masukkan ke sini. Job keempat due date-nya 8 menit. 8 8 8 9 9 10 10 11. Begitu pun seterusnya lah ya. Nah, langkah selanjutnya untuk metode EDD ini adalah menentukan waktu selesainya kapan nih. Jadi untuk waktu selesai itu sama kayak tadi. Jadi ini waktu selesainya nih. Jadi untuk job pertama adalah 2 menit. Nah, 2 menit. 2 menit. Job ke-1 job yang ke-1 ini. Job ke selanjutnya adalah jadi 2 ditambah 3 5 menit. Jadi sama-sama kayak flow time lah. Jadi 5 ditambah 2 7. 7 tambah 2 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 1 13, 13 tambah 4 17, 17 tambah 5 22, 22 tambah 3 25, 25 tambah 4 29, seperti itu. Nah, setelah mendapatkan waktu saat selesai, jadi kayak flow time lah ya, maka bisa dicari nih latency-nya atau selisih antara completion time dengan due date-nya. Jadi selisih antara waktu saat selesai dengan due date suatu pekerjaan atau job tersebut. Itu. Jadi caranya untuk menghitung lateness adalah dengan mengurangi nih CI completion time-nya atau waktu saat selesainya dikurangi dengan due date pekerjaannya. Jadi ini kan job yang pertama, yang kedua nih. 2 dikurangi 7 berarti sama dengan minus 5. Artinya bagus gitu. Si job job yang kedua ini waktu selesainya bernilai negatif. Jadi masih mempunyai waktu sisa berdasarkan due date yang ada.
Sama ini juga untuk selanjutnya, jadi saat selesai CI dikurangi DI, 5 dikurangi 8 negatif 3, 7 dikurangi 8 negatif 1, 9 dikurangi 8 1, 12 kurangi 9 3, 13 kurangi 9 4, 17 kurangi 9 8, 22 kurangi 10 12, 25 kurangi 10 15, 29 kurangi 11 18. Nah, setelah itu jumlahkan sama kayak tadi. Jumlahkan seluruh lightness yang ada. 52 dihitunglah rata-ratanya. 52 dibagi dengan 10 job. Kan ada 10 job kan, dibagi 10 menjadi 5,2. Jadi lightness atau saat lightness atau lightness itu adalah, untuk menghitung lightness adalah completion time dikurangi dengan due date, atau waktu saat selesai dikurangi dengan due date. Jadi 52 dibagi 10 sama 5,2. Berarti melalui metode EDD jumlah lightness ini adalah 52 menit. Dengan rata-rata lightness adalah 5,2 menit. Dan untuk metode EDD ini urutan job berdasarkan lightness yaitu job kedua, lalu ke job 1, job keempat, job kelima, job ketiga, job ke-6, job ke-9, job ke-7, job ke-10, dan terakhir adalah job ke-8. Seperti itu. Nah, setelah itu sudah sampai di sini video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila banyak kata atau kesalahan, karena saya masih belajar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.